Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat tahun baru. Kita telah saya mengucapkan kita telah memasuki tahun 2023, di mana kita memasuki ujung dari minggu pertama. Dan besok kita akan memasuki minggu kedua. Kita minta tuntunan Tuhan nyata atas setiap kita. Sampai hari ini kita bisa beribadah karena anugerah Tuhan. Di tempat rumah Pak Birawa dan Ibu, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah rumah ini menjadi rumah doa. Setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan jawab. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Dia, katakan haleluya. Biarlah tahun baru ini kita memiliki hati yang bijaksana, di mana kita melekat kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat kita untuk menghadapi hari-hari sukar. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita masuk hadirat Tuhan. Segala perkara kami tanggung di dalam Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, dan Kau menyertai setiap perjalanan kami. Sampai hari ini kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari kita bawa pujian syukur kita di hadapan-Mu. Di rumah Pak Birawa Tuhan, kami berdoa hadirat Allah turun di tempat ini Tuhan. Kami percaya dan kami yakin kami pulang membawa berkat yang berasal dari Engkau Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga yang telah menyediakan tempat Tuhan, keluarga Pak Birawa dan yang istri. Kami berdoa damai sejahtera Allah mengalir di rumah ini Tuhan Yesus. Ada berkat Tuhan mengalir di rumah ini. Ada damai sejahtera terus mengalir. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk worship leader dan juga singer yang akan mulai Tuhan. Kami berdoa juga Kau memberkati mereka Tuhan Yesus. Kekudusan Allah mengalir buat mereka semua. Dan juga Kau memberkati pembicara pada hari ini. Berkat Allah mengalir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulai ibadah kami percaya dan kami yakin hadirat Allah ada di tempat ini. Kami merasakannya Tuhan Yesus. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus
Kami mulai ibadah lagi. Haleluya. Amin. Tuhan, kembali silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Biarlah sore hari ini menjadi sore perjumpaan kita dengan Tuhan. 365 hari telah kita lalui. Dalam suka dan duka Tuhan sertai. Hingga hari ini kita ada. Tuhan menyertai dengan sempurna. Apapun yang kita alami, baik keadaan yang enak dan gak yang enak, Tuhan ada dan Tuhan tetap setia. Mari kita datang sebagai persembahan, yaitu hadiah bagi Tuhan. Hati kita di tahun baru ini kita berikan dari segenap hati yang tulus untuk menyembah Tuhan. Mari naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih. Ini doa kami sore hari di hadapan-Mu Tuhan. Heran dan besar bagiku hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dengan sungguh katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang tetap setia bersama kami sebagai hati-Mu. Sampai hari ini Engkau telah memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ayangkan kedua tangan dengan sungguh katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah musik menyembah Tuhan. Kau Allah yang tetap setia meskipun kami tidak setia Tuhan. Kau tidak pernah mengingkari kesetiaan-Mu dan tidak pernah menyangkalkan kesetiaan-Mu. Kau Allah yang tetap setia. Apapun yang kami alami Tuhan, Kau tetap mengasihi kami. Mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Tidak ada yang dapat kita lakukan di luar Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena Tuhan punya acara atas setiap kita. Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kita. Mari buka hati untuk Tuhan berkarya di tahun yang baru ini. Biarlah kita menjadi apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Mari pandang Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau menyertai kami. Mari katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
sukacita. Di mana ada roh Allah, ada mujizat dan mujizat terjadi Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami menyembah-Mu, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Kami mau memuji-muji nama-Mu, yang rindu memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Allah di Indonesia. Berikan sorak-sorak bagi kemenangan yang Tuhan berikan. Katakan haleluya. Apapun yang kita alami hari-hari ini tidak semakin mudah, tetapi Tuhan menyertai kita. Dan bila Tuhan menyertai, dan kita akan berkata tidak ada perkara yang sukar di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau menjadi pemenang lebih dari pemenang yang percaya. Katakan amin. Allah kita dahsyat. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau
dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Mari kita bertemu dan Kaulah kebanggaan, gunung batu dan keselamatan, kuat tangan, perlindungan. Kaulah sumber kemenangan. Kaulah Tuhan, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindungan. Kaulah sumber. Kali lagi katakan, kaulah Tuhan, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindungan. Kaulah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku. Berikan sorak-sorak bagi Dia. Katakan haleluya. Apapun yang terjadi, Tuhan lebih setiap masalah kita. Gunung-gunung persoalan Tuhan ratakan. Hingga hari ini kita menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Sukacita Allah melimpah atas kita. Amin. Sebelum duduk tengok kiri kanan, katakan Allah gunung batu kekuatan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kembali silakan duduk bersama hadirat Tuhan. Saya melihat setiap yang di sini lebih muda 5 tahun setelah kita memuji Tuhan. Amin. Saya lihat Om John dan Tante Siska luar biasa. Dan Pak Biro, Bapak Ibu nggak kalah luar biasa. Dan kita semua jemaat di sini nggak kalah luar biasa. Katakan haleluya. Biarlah sukacita Allah mengalir bagi setiap yang mengasihi Tuhan. Dunia boleh berkata keadaan suram, sulit dan sukar, tetapi Tuhan berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bila kita jalan di jalan Tuhan, maka kebenaran Allah menuntun dan memberikan hidup yang penuh dengan kemenangan. Berikan sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Tidak mendahului apapun, saya rindu melihat mungkin tempat ini penuh. Ada yang baru pertama kali hadir. Oh puji Tuhan, ada tante. Kami menyambut dengan sukacita beribadah di tempat ini. Ada lagi yang baru pertama kali hadir. Oh ada, puji Tuhan. Kami mengundang dengan sukacita. Biarlah damai Allah melimpah bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Minggu ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan kesaksian dari Pak Binana Simatupang. Saya undang Pak Binana Simatupang bagi kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat sore semuanya. Ya, saya kembali untuk pertama kali kedua kali saya bawakan lagu ini. Dan baru hanya ini yang saya nyanyikan, lagu ini ciptaan saya sendiri, saya aransemen sendiri. Judulnya Happy New Year, sesuai dengan suasana hari ini. Saya rasa masih suasana tahun baru kita ya, masih bulan Januari. Boleh ikut bernyanyi. Ada liriknya. Oh, New Year willing, joy and sorrow we go through.
destiny. Today must be better than yesterday. Tomorrow is more beautiful than today. Do the best for a better life. No struggle will not be in vain. Happy New Year all over the world. Nation will rejoice with a happy day. Happy new life all over the world. Nation will rejoice with a happy life. Prepare yourself for a new life. 1st of January started again. La 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 la. Now I understand me. Today must be better than yesterday. Tomorrow is more beautiful than today. Do the best for a better life. No struggle will not be in vain. Happy New Year all over the world. Nation will rejoice with a happy day. Happy new life all over the world. Nation will rejoice with a happy life. Prepare yourself for a new life. 1st of January, 1st of January, 1st of January started again. La 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 started again. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan tahun depan lagu ini sudah ada yang menyanyikan selain saya. Terima kasih tempat Pak Gerawa, ini pertama sekali saya nyanyikan. Terima kasih Pak. Puji Tuhan, Pak Simatupang, pujian yang luar biasa. Biar tahun baru ini membawa sukacita setiap hari dan damai Allah melimpah bagi setiap kita. Amin. Ya, kesempatan kedua saya undang untuk Ibu Mary menyaksikan kebaikan Tuhan. Sambut dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat sore Ibu Bapak yang tuan rumah. Selamat sore buat semua. Ini saya baru pertama tapi sesi bilang bawa sebuah lagu. Dan lagu ini lagu dari Kidung Jemaat. Jadi saya di GPIB tapi masuk juga di GBI Pak Erastus. Lagu Kidung Jemaat nomor berapa? Aku berbahagia. Aku berbahagia ya kita.
Puji Tuhan, terima kasih Tante Mary untuk kesaksian pujiannya. Biarlah apapun yang kita lalui bersama Tuhan nanti kita teduh dan kita mau menyanyi di dalam Tuhan yang memberikan kemenangan. Amin. Mungkin ada lagi yang mau bersaksi. Oh Tante, boleh. Mari kita puji dengan sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Mohon maaf saya tidak menyanyi, tapi saya mau bersaksi bagaimana Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu dahsyat. Amin. Firman-Nya itu ya dan amin. Pernah saya menceritakan peristiwa yang mobil saya hilang, dan itu semua dikembalikan Tuhan. Dan suami istri yang saya sudah anggap sebagai anak rohani saya, mereka melihat saya juga sudah seperti orang tua, tapi hati mereka saya tidak tahu. Tapi saya tetap melayani seperti apa yang Tuhan inginkan. Singkat cerita, mereka datang ke rumah saya, mereka mengajak buka perusahaan security, tapi butuh duit. Akhirnya Tuhan buka jalan. Kita dapat duit dengan pinjaman, dapat, dan rumah saya sebagai jaminan. Perusahaan berjalan kira-kira 4 bulan. Akhirnya mereka sudah menunjukkan tingkah laku yang sudah tidak bersahabat. Akhirnya sudah tidak ada kecocokan. Mereka lapor ke pengadilan untuk perusahaan itu bubar. Jujur, pokoknya dengan Tuhan Yesus itu all the best. Akhirnya waktu lapor ke pengadilan, jujur ini gimana? Duit dari mana? Dan ke pengadilan juga semua pakai duit, pakai lawyer juga pakai duit. Saya dikasih kenal sama ada teman kepala kejaksaan kepala kejaksaan Bekasi. Kita ketemu, dia bilang sama saya, "Ibu, masalah seperti ini, lawyer juga kaki dua." Oh sudah, saya diam aja, jalan aja terus. Akhirnya pada waktu mau keputusan pengadilan, mereka punya duit, dan saya lihat waktu saya berbicara dengan lawyer, kok dia tidak berpihak ke kita. Tapi ya udah, saya jalanin aja terus. Akhirnya besoknya mau keputusan pengadilan, dia udah tahu bahwa dia pasti menang karena dia punya duit. Jadi dia dengan cara apa jadi bisa. Sedangkan kami nggak punya duit, kami punya cuma Tuhan Yesus. Akhirnya sebelum besok pengadilan mau diputuskan, kami dipanggil sama kejaksaan. Mereka sampaikan bahwa direkturlah yang menjadi likuidator. Sedangkan likuidator itu, direktur itu anak saya sendiri. Ya udah, kami besoknya kami tidak hadir dalam keputusan pengadilan karena kami udah tahu. Jadi waktu pas keputusan pengadilan, anak saya yang jadi likuidator, mereka kayaknya kecewa. Mereka tidak puas, mereka langsung lagi ke Mahkamah Agung. Dan memang mereka sengaja untuk buat kami habis-habisan. Tapi kami tidak takut. Kami berjalan aja sesuai yang apa Tuhan izinkan. Pokoknya kalau kita ikuti apa yang Tuhan mau, tuh pokoknya tenang. Dan puji Tuhan, saya dengan suami dan anak-anak pokoknya tenang aja. Pokoknya nggak ada berpikir, aduh ini nanti rumah bagaimana, bayar bunganya bagaimana, segala macam, nggak ada pikir, jalani aja. Waktu anak saya, waktu pas akhirnya puji Tuhan lagi, Tuhan Yesus pokoknya hebat banget. Ketemu dengan orang yang bisa bantu kami untuk keputusan MA supaya cepat. Pas keputusan MA itu dapat, keputusannya juga tetap sama. Anak saya sebagai likuidator. Anak saya melakukan tugasnya, yang mana keuangan yang ada di bank itu dan keuangan dikasih itu harus diperiksa dulu. Selesai itu baru kita bisa mau minta rekening koran dari BRI dikasih, dari nunggu bank dipersulit. Anak saya sebagai nasabah nggak dikasih, pakai lawyer juga nggak dikasih. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya di rumah ini beribadah dan melalui keluarga di sini Tuhan pakai. Akhirnya melalui Pak Birawa. Pak Birawa punya teman namanya Pak Christian, dan beliau baru datang 1 kali, sampai sekarang beliau nggak datang. Itu Tuhan izinkan. Saya ngomong sama Pak Bi, ini saya mau minta rekening koran di perusahaan kok nggak bisa. Oh Oma, kalau masalah ini saya kurang ngerti, tapi ini teman saya Pak Christian, dia bisa bantu Oma. Ya udah,
Akhirnya saya dengan Pak John ke Mabes Polri, kami ke sana, kami dilayani luar biasa. Jujur aku terima kasih banget rumah ini dipakai untuk Tuhan luar biasa. Jadi waktu kami sampai di sana, itu Pak Christian tuh bilang, saudaranya Pak Andika, gitu. Iya benar, kami dilayani pokoknya the best banget. Dan waktu ketemu dengan ada temannya Pak Bi juga, puji Tuhan, anak-anak Tuhan. Jadi waktu kami berbicara dengan mereka, yang bicara itu hanya Tuhan Yesus aja, nggak ada cerita lain-lain. Akhirnya saya pulang dari Mabes, saya mampir ke sini, ada suntik ya, vaksinnya Bu. Terus selesai itu kita tunggu hasil. Akhirnya dari Mabes telepon saya, tanya dengan perusahaan dengan bank ini bagaimana. Saya cerita semua. Nggak lama dari Nobu Bank udah kena utang. Ibu kapan ibu datang ke bank? Saya oh iya nanti besok aja saya datang. Pas saya datang langsung saya ngomong, kenapa kami dipersulit? Ini kan kami minta rekening koran, kan kami sebagai nasabah, kenapa dipersulit? Terus dia bilang kan perusahaan ini lagi masalah. Justru kami minta rekening koran untuk menyelesaikan masalah. Kenapa kalian memperhambat masalah ini? Ya udah, akhirnya dikasihlah rekening koran. Ya sekarang gimana nih? Dari pihak yang sama-sama pemegang saham ini, Tuhan tuh baik banget. Saya punya nomor udah diblokir. Jadi paling tidak saya yang harus ngemis sama dia supaya ini diselesaikan damai-damai. Tapi Tuhan Yesus the best. Berdua suami istri ini, istrinya ini yang WA saya, dia buka blokir. Ibu boleh nggak saya telepon sama ibu? Gimana kabar sayang? Saya terima dia dengan sukacita, damai sejahtera, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa dengki. Saya terima dia. Terus kalau gitu nanti kita ketemu ya. Ketemu. Jadi saya bagaimana hati saya yang dulu mulai seperti dia tetap sama. Akhirnya singkat cerita, dia mau menyelesaikan ini masalah. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak mempermalukan kami. Kami juga tidak minta kepada orang yang kami pinjam uang itu supaya bunga itu tidak diperhitungkan. Tapi dia sendiri yang minta kepada orang itu untuk supaya bunga itu tidak diperhitungkan. Dan puji Tuhan, bunga tidak diperhitungkan dan uang itu dapat kami kembalikan. Dan sertifikat kami sudah terima. Jadi kami terima pada waktu tanggal 23 Desember. Itulah hadiah Natal. Jadi ibu bapak yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kita pokoknya berbuat baik, tabur baik, tidak usah takut. Dan saya prihatin sama mereka. Keluarga ini dalam proses perceraian. Bahkan rumah yang mereka tempati sudah cicilan sudah 4 bulan tidak bayar. Dan betul-betul dalam masalah besar. Jadi apa yang kita tabur kita tuai. Hati-hati tabur yang tidak baik. Jadi orang mau jahat sama kita, biarin, bikin baik aja. Dan itu yang saya sampaikan hari ini untuk Bapak Ibu. Kebenaran firman itu ya dan amin. Buat baik aja. Orang mau jahat, puji Tuhan. Orang mau tidak baik, praise the Lord. Pokoknya Tuhan Yesus akan buktikan kemenangan itu bagi orang yang betul-betul bertanggung sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Billy, WRT. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan Tante Siska untuk kesaksiannya. Manusia boleh merancang yang jahat, tapi Tuhan merancangkan yang baik atas setiap kita. Siapa berseru di dalam nama Yesus akan diselamatkan. Biarlah tahun ini menjadi tahun kita melekat kepada Tuhan. Tuhan tetap setia meskipun kita seringkali menyakiti hatinya. Biarlah tahun ini kita ambil segala sesuatu dari hidup kita yang baik untuk Tuhan, yang mau persembahkan segenap hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Mari kita buka hati kita lebih lagi. Kau Allah yang setia, meskipun kami seringkali tidak setia. Bapa, kau setia.
aman bersamamu Tuhan, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segala. Tenanglah jiwaku Tuhan, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia
biar kami dapat dibukakan di dalam tuntunan-Mu. Mari saya persilakan hambanya Pak Faldo. Sekarang dan selamanya. Dengan segenap hatimu katakan, Kau tunjukkan Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Terima kasih Bapa. Sungguh Kau setia. Kau mulia. Bapa, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia Bapa yang setia. Dia Bapa sungguh yang setia. Benar Tuhan. Seperti yang lagu yang kami nyanyikan barusan, kami menyatakan kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh memasuki hari yang ke-7 di tahun yang baru Tuhan, di bulan yang baru. Semua karena kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami mengingat tahun-tahun hari-hari yang kami lewati Tuhan, bulan demi bulan kami lewati, kami melihat penyertaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Sekarang kami mau dengar apa yang Kau ingin sampaikan buat setiap kami. Mari Tuhan, apa yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, dicabut sampai kepada akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Gantikan dengan kebenaran-Mu Tuhan, supaya hidup kami berubah lebih lagi Tuhan. Melihat berkat-Mu dinyatakan melalui kehidupan kami ya Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan melalui apa yang kami lakukan. Sekarang kami mau seperti Maria yang duduk diam Tuhan. Duduk diam untuk mendengarkan Kau berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebentar. Rasanya belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru buat kita semua. Bersyukur bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, bertemu dengan keluarga Bapak Ibu, Bapak Birawa dan Ibu Erti. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ini keluarga yang baru, bukan keluarga yang baru, amin. Saya sebelumnya sudah sering beribadah di tempat sini, tapi Februari tahun lalu, tahun 2022, diutus untuk berangkat ke Manado. Jadi di Manado ada cerita kesaksian tersendiri juga. Kalau Ibu Oma bisa menyaksikan kesaksian, saya mau kesaksian dikit. Sampai sana keadaan tidak seperti yang saya harapkan. Semuanya berubah. Tapi ada hubungannya dengan khotbah ini. Saya bilang sama Tuhan, ngapain Tuhan saya kesini kalau keadaannya seperti ini? Saya komplain. Ngomong bapak seperti bapak sama anak ngomong, ngapain saya kesini Tuhan? Kejadiannya malah seperti gini, jauh dari ekspektasi saya. Saya bilang seperti itu. Saya berapa kali berdoa, jujur saya komplain dengan Tuhan. Saya sharing dengan bapak rohani saya, dia cuma bilang bersyukur aja. Karena hati nggak siap, tapi tiba-tiba saya ambil waktu untuk doa puasa pada waktu itu. Saya ambil waktu, dan saya mendengarkan puji-pujian bahwa setiap kali kita memuji Tuhan, kita sedang bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya saya memutuskan untuk ngapain saya berkeluh kesah kalau hasilnya tidak berubah. Lebih baik saya bersyukur. Saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. 1 bulan, 2 bulan, keadaan belum berubah. Tapi saya tetap punya hati yang baru.
saya tetap mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Karena gini, begitu sampai sana, anak saya yang paling kecil itu minimal 1 kali 1 bulan sakit. Dan begitu sampai sana 2 kali diopname di rumah sakit. Nah, rumah sakit di sini beda dengan di sana, beda dengan di sini. Di sana kalau rumah sakit yang bagus, semuanya butuh duit. Semuanya perlu duit yang besar. Kalau di sini enggak, melayani dulu kan. Jadi saya bingung sana, tapi saya tetap melihat ada aja pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya mau melihat bahwa kalau Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam kehendak-Nya, Tuhan pasti memenuhi semuanya. Walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi saya mau lihat bahwa bulan demi bulan saya lalui, saya lewati bersama dengan, akhirnya kami pindah. Dengan anugerah Tuhan, Tuhan izinkan kami pindah karena rumah ibu mertua saya itu waktu tahun 2014 banjir sampai di atap. Jadi debunya itu tidak turun-turun. Jadi kalau angin keras, debunya turun, anak saya nggak bisa kena debu karena ada masalah di paru-paru. Jadi ketika dia kena debu dari sejak di Jakarta, dia sakit, dia nyesek, bawa ke rumah sakit. Dokter bilang ini gejala COVID. Dalam hati saya, bukan, ini memang penyakit bawaan daripada waktu itu. Tapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan mulai bukakan pelan-pelan. Dan akhirnya pada waktu bulan November kemarin, tiba-tiba kakak ipar saya yang adalah notabene seorang sekretaris umum sebuah sinode, dia bilang begini, mau gak jadi gembala sidang? Saya nggak langsung bilang iya, saya sharing dengan Bapak Rohani saya. Saya bilang begini, saya mau ke Jakarta dulu nih, karena ada gereja saya yang dulu saya pelayanan, mengundang saya waktu saya sampai sana, nanti Desember datangnya ke Jakarta. Saya bilang nanti aja saya balik ke Jakarta, balik dari Jakarta baru. Bapak Rohani saya bilang gini, enggak, ambil sekarang. Ambil sekarang kesempatan itu. Saya ambil. Jadi bulan November kemarin, pas saya lihat-lihat bertepatan dengan Bapak Rohani saya ditabiskan jadi gembala, hari itu juga saya ditabiskan jadi gembala. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Mulai pelan-pelan berubah, kami pindah di sebuah kontrakan. Dan anak saya puji Tuhan sampai hari ini sehat-sehat, hanya batuk-batuk sedikit. Saya sempat nanya sama orang, memang keadaan di sini gimana? Iya Pak, kalau lagi hujan-hujan kan kemarin hujan-hujan terus kan ya? Hujan-hujan terus. Di Manado juga hujan-hujan. Iya Pak, kalau lagi begini ya minimal batuk-batuk, pilek-pilek, katanya itu pasti Pak katanya. Tapi puji Tuhan, sampai dengan hari ini kita melihat perlindungan Tuhan, amin. Kita melihat kebaikan Tuhan, dan saya senang sekali ada di tempat ini. Biasanya saya ikutin siaran langsung dari Manado. Dan sekarang saya masih ada di Jakarta, masih ada pelayanan dan urusan yang belum selesai di Jakarta. Nanti rencana kalau Tuhan kehendaki bulan Februari saya akan kembali ke Manado. Dan kita percaya bahwa di tahun 2023 ini kita semua akan semakin melihat kebaikan Tuhan dinyatakan lebih lagi buat setiap kita, amin. Walaupun mungkin masih ada masalah yang saudara dan saya bawa di tahun 2022 dan masih kita bawa sampai dengan hari ke-7 di tahun 2023 ini, tapi saya mau katakan kasih setia Tuhan tidak pernah berubah untuk kita semua. Kalau Tuhan menolong kita di tahun 2022, Dia pasti akan menolong kita di tahun 2023, dan seterusnya Dia akan terus tetap menolong setiap kita. Amin. Kasih setianya tidak akan pernah beranjak Bapak Ibu Saudara dari kehidupan kita. Walaupun apapun kekurangan, dosa yang masih sering kita lakukan, ya dosa itu kan sama aja di hadapan Tuhan, sama. Saya juga masih banyak berbuat dosa dalam arti cara berpikir yang belum berubah, ya kan, tadi masih menyala-nyalakan Tuhan, itu dosa di hadapan Tuhan, sama aja. Tapi saya melihat bahwa itu tidak mempengaruhi kebaikan Tuhan buat kehidupan kita. Dia tetap Tuhan yang baik, Dia tetap Tuhan yang memberkati, Dia tetap Tuhan yang memelihara, Dia tetap Tuhan yang melindungi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Buktinya kita boleh masuk di hari yang ke-7 di tahun 2023 ini. Walaupun ada banyak hal yang kita dengar dari perkataan-perkataan yang akan terjadi pada dunia ini di tahun 2023. Kita sering lihat di internet, tapi kita mau dengar pada saat ini apa yang Tuhan mau katakan buat kita, amin. Karena perkataan dunia nggak penting, perkataan Tuhan lebih penting. Dan apa yang menjadi janji Tuhan buat kita semua, supaya apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita bekerja sama dengan Tuhan
melewati tahun-tahun di depan kita. Kita buka sama-sama dari Matius 8 ayat 5 sampai 10. Ini ada, saya sudah buatkan Matius 8 ayat 5 sampai 10. Tolong baca bergantian. Kelihatan ya? Kalau yang nggak kelihatan bisa tolong buka Alkitabnya. Saya bacakan ayat 5, Bapak Ibu Saudara ayat 6. Bergantian sampai ayat 10. Ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata padanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan pada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan bercakap kepada beberapa yang paling berat. Ayat yang terakhir, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya baca ulang ayat yang ke-8 di PowerPoint ada. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Di situ ada tertulis bahwa katakan sepatah kata saja. Ya, seorang perwira Romawi datang menemui Yesus agar Yesus dapat menyembuhkan hambanya yang sakit dan sangat menderita. Dia bilang begini, perwira Romawi itu, Yesus, engkau nggak usah datang karena aku nggak layak, Yesus. Cukup katakan sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Mari kita pelajari tentang perkataan Tuhan Yesus. Begini Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Yesus tahu bahwa satu kata yang keluar dari mulut Tuhan, maka kata-kata itu berkuasa. Siapa yang percaya bahwa firman Tuhan berkuasa? Tolong angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa, kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan itu berkuasa, maka saudara harus percaya bahwa ada cukup banyak firman Tuhan yang sangat berkuasa untuk memberkati kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya cukup percaya bahwa firman Tuhan itu layak untuk kita terima? Apakah saudara dan saya cukup percaya bahwa firman Tuhan itu layak terjadi dalam kehidupan saya? Apakah kita semua cukup percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah hidup saya dan saudara? Masalahnya bukan di kuasa firman Tuhan, tapi sebenarnya masalahnya terletak di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu masalahnya. Sudah berapa lama kita diintimidasi, kita diikat oleh masalah dan persoalan kita. Masalahnya sudah berapa lama kita lihat dengan mata jasmani keadaan yang sebenarnya terjadi, sehingga membentuk pola pikir kita bahwa mustahil itu terjadi, mustahil itu selesai, mustahil terjadi mujizat. Karena kita melihat kenyataan yang ada. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau beritahu kepada saudara bahwa ada seseorang yang disebut kafir, yaitu seorang perwira Romawi. Kenapa disebut kafir? Karena dasarnya perwira ini tidak percaya kepada Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Yang oleh orang Israel, perwira kafir ini dianggap orang yang najis dan tidak layak. Tapi luar biasa, kita baca sama-sama tadi, dia dapatkan pujian dari Yesus bahwa perwira kafir ini memiliki iman yang besar. Saudara, ada kalanya yang Tuhan butuhkan bukanlah apakah Kristen di KTP saudara atau bukan. Yang Tuhan butuhkan ketika saudara ada di ruangan ini,
saudara datang, saudara mendengar tentang Yesus, dan saudara percaya bahwa Yesus memperhatikan saudara, Yesus peduli sama saudara, Yesus sayang sama saudara, maka percayalah, saudara punya hak yang sama untuk melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, walaupun di KTP kita tertulis Kristen, mungkin sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi saudara nggak pernah percaya bahwa mujizat layak saudara terima, maka percuma kekristenan kita. Walaupun setiap hari Minggu kita masuk gereja, mungkin ada yang 5-6 kali hari Minggu, atau di tengah minggu hampir setiap hari ke ibadah, tapi kita nggak memiliki iman kepada Yesus, orang itu cuma berKTP Kristen tanpa Yesus, percuma. Tapi di tempat ini nggak ada, amin. Di Manado banyak. Saudara tahu, di Manado itu pusatnya orang Kristen, kiri kanan gereja. Tapi ada salah satu yang kami layani di sana, seorang ibu. Dia sudah berumur, datang dari Jakarta ke Manado, menikah di Manado. Setelah menikah, ditinggalkan sama suaminya. Udah berumur Bapak Ibu Saudara. Percayalah sudah berumur, bukan janda muda. Saya bersama dengan istri, sama ipar saya, layani ibu ini. Setiap kali kita datang, doakan, kita sampaikan firman Tuhan sama ibu ini ragu Bapak Ibu Saudara. Ragu terhadap perkataan firman Tuhan. Padahal dia lagi sakit, dia sedang sakit. Berapa kali masuk rumah sakit, pencernaannya itu sakitnya akut, ya, sudah mengalami begitu, tapi ragu terhadap perkataan firman Tuhan. Dia nggak percaya apa yang kami sampaikan, apa yang kami doakan, dia nggak percaya. Ya kami bingung mau buat bagaimana lagi sama ibu ini. Tapi tetap saya doakan. Kemarin saya di Jakarta pagi-pagi hari Minggu, dia telepon, Pak, tolong saya Pak, datang sini. Saya di Jakarta Bu. Oh gitu Pak. Saya di Jakarta Bu. Istri saya nanti datang ke sana sama ipar saya. Iya Pak, tolong Pak, secepatnya Pak. Baik Bu. Saya kirim WA, rema firman Tuhan setiap hari. Tapi begitulah keadaan yang terjadi di Manado. KTP Kristen, tapi nggak percaya perkataan Yesus. Ini salah satu contoh pelayanan kami di sana. Tapi sekarang mari kita lihat bersama apa yang menjadi rahasia dari perwira ini. Matius 8 ayat 5-10, ayat yang ke-7-nya aja Pak Bayu ada Pak? Ayat yang ke-7, ya, yang tadi mungkin. Yesus berkata padanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Akan datang menyembuhkannya. Pertanyaannya, sudah sembuh belum? Belum, baru akan. Yesus bilang, Aku akan datang. Tapi perwira ini, dia percaya. Kenapa? Karena itu perkataan Yesus. Nah, sama dengan kehidupan kita, ada banyak perkataan yang kita dengar. Dengar dari sekitar kita, dengar dari berita-berita di TV, tapi kita juga dengar dari khotbah di gereja, khotbah di online. Kita dengar semuanya. Nah, hari ini saya mau bagikan begini. Kalau saudara dan saya mau melihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Next PowerPoint Pak. Terus, ya lanjut terus Pak. Kalau saudara mau melihat apa yang terjadi dalam hidupmu, maka yang pertama, next Pak. Begini, hidup kita terbentuk dari apa yang kita dengar. Saudara setuju dengan saya? Amin. Karena itu firman Tuhan di dalam Yeskiel 3:10 bilang begini. Firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berilah telingamu kepadanya. Kita diminta untuk memperhatikan perkataan Tuhan, bukan memperhatikan perkataan yang di luar, perkataan dunia, perkataan yang menggoyahkan iman kita. Malam hari ini Tuhan mau bilang sama kita, perhatikanlah perkataan Tuhan buat kehidupan saudara dan saya. Karena itu, karena kita terbentuk dari apa yang kita dengar. Penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk kita memberi telinga dan memperhatikan perkataan Tuhan. Karena begini, next PowerPoint. Apa yang saudara dengar itu membentuk identitas dan jati dirimu. Begini, saya kasih contoh.
anak kecil, sejak kecil dikatakannya anak sial. Sejak kecil dia dengar kata-kata seperti itu dari siapapun tentang dirinya. Dia akan bertumbuh, dia akan terbentuk menjadi seseorang waktu dia besar. Dia pikir hidupnya sial terus. Itu yang terjadi. Sehingga ketika dia mengalami kegagalan, dia akan berkata, memang saya anak sial, memang saya orang sial. Karena perkataan itu terus didengar dari sejak dia kecil. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada orang, bukan di sini, di tempat lain, yang sering perhitungan atau bilang sama anaknya, atau bilang ke istrinya dan suaminya bilang ini, "Nak, tolong kamu belajar yang benar. Sudah berapa biaya yang papa mama habiskan untuk kamu?" Papa mamanya mulai dengar hitungan-hitungan. Papa mama udah banyak habis nih buat kamu. Jadi tolong belajar yang benar. Maka dia akan terbentuk menjadi seseorang yang mengungkit-ungkit apa yang sudah dia berikan ke orang. Saya berubah, Pak Bu. Karena satu kali saya ngomong sama anak saya yang paling besar, "Rachel, belajar yang benar. Duit papa kerja keras." Dia bilang begini, "Emang siapa yang mau dilahirin sama papa? Siapa yang minta dilahirin?" Anak sekarang kan pinter-pinter jawab begitu kan. Siapa yang minta dilahirin? Anak sekarang jangan coba untuk ngomong begitu, dibalas sama mereka. Jadi saya berubah. Atau bahkan mereka akan terbentuk menjadi pribadi yang transaksional dengan Tuhan. Transaksional begini, "Tuhan, saya udah kasih perpuluhan nih, saya udah bantu orang nih Tuhan, ya kan? Jadi bagaimana nih Tuhan?" Itu transaksional, ya kan? Bayangkan kalau Bapak di sorga nih transaksional dengan kita. Dia bilang gini, "Nah, oksigen udah berapa yang kamu hidup setiap hari? Coba dihitung berapa oksigen, berapa duit tuh?" Kalau Bapak di sorga bilang begitu, itu baru satu. Kalau Bapak di surga bilang detak jantungmu, nak, coba dihitung tuh, udah berapa detak. Kalau kamu pakai mesin, kamu harus bayar berapa itu. Itu baru dua hal. Kita udah gak sanggup membalas Tuhan. Amin. Tapi kita tuh punya Tuhan yang sangat baik. Dia itu Tuhan yang gak pernah transaksional dengan kita. Dia kasih semua yang terbaik buat kita. Bahkan nyawanya saja dia berikan. Dia mati untuk saudara dan saya. Dia bangkit buat kita supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Dia dahsyat yang luar biasa, ya. Itu yang pertama. Bahwa hidup kita ini terbentuk dari apa yang kita dengar. Yang kedua, hidup kita terbentuk dari apa yang kita ucapkan. Amsal 18 ayat 21. Tolong bacakan sama-sama 2-3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati, firman Tuhan bilang, dikuasai sama lidah. Siapa menggemakannya, siapa yang ngomong, dia akan memakan buahnya. Firman Tuhan bilang, ketika saudara mengucapkan sesuatu, saudara mengucapkan, pertama kali yang mendengar ucapan tersebut, menurut saudara siapa? Ya kita sendiri. Kita yang pertama kali dengar. Jadi ketika saudara mengucapkan, lebih banyak mengucapkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan intimidatif terhadap sesamamu, maka saudaralah yang mengkonsumsi pertama kali. Betul kan? Tapi sebaliknya, waktu saudara berkata baik, saudara berkata benar, saudara mengucapkan kata-kata berkat, maka yang pertama kali mendengar adalah saudara juga sendiri. Diri kita sendiri. Itu artinya apa? Saudara sedang memberkati diri saudara sendiri. Betul? Jadi waktu saudara berkata, Tuhan Yesus memberkati ya, itu bukan hanya kita memberkati orang lain, tapi kita sedang memberkati diri kita sendiri. Karena itu keluar dari mulut kita. Karena itu Yesus berkata begini, berkatilah orang yang mengutuk engkau. Kesaksian tadi luar biasa dari Oma Siska. Ini ada hubungan dengan firman. Next PowerPoint, Pak. Ketika kata-kata kutuk diucapkan, maka kutuk dipatahkan oleh kata berkat. Amin. Itu hukumnya. Lukas 6 ayat 28 bilang begini, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi ketika saudara dan saya mendengar ada ucapan kutuk diucapkan, ucapkanlah berkat. Maka yang akan saudara dengar itu berkat, bukan kutuk. Saya kasih contoh.
Papa saya waktu masih hidup, papa mertua dalam hal ini, beliau itu menjabat seorang ketua sinode Gereja Pimpinan Roh Kudus, pusatnya ada di Manado. Sekarang beliau sudah meninggal. Suatu ketika ada orang yang mengkhianati beliau, teman dekatnya mengkhianati beliau dan mempengaruhi gembala-gembala sidang yang ada di bawah beliau pada waktu itu untuk membentuk sinode sendiri. Jadi orang ini hianati, dibalik lagi sidang sinode, papa saya terpisah, papa mertua terpilih kembali, papa saya pulang ke Manado, itu semua gembala-gembala dikumpulkan, mau buat sinode sendiri kan, dibilang begitu. Singkat cerita, mereka memutuskan keluar dari sinode. Ada banyak gereja datang ke Ditjen Dimas Kristen di Kemenak RI Jalan Tamrin. Mereka minta papa mertua saya balik lagi dari Manado ke sana, datang juga ke sini. Dan waktu mereka ada di depan Ditjen Dimas Kristen, ketemu dengan papa mertua saya, mereka mulai memaki papa mertua saya. Mereka mulai mengucapkan kata-kata yang gak baik, kata-kata intimidatif, kata-kata kutuk kepada papa mertua saya di depan Ditjen Dimas Kristen. Tapi ketika papa mertua saya pada waktu itu diperkatakan kata-kata jelek oleh mereka, papa mertua saya balas begini, kalian anak Tuhan yang baik, kalian anak Tuhan yang luar biasa. Dibalas dengan kata-kata begitu. Sudah tahu akibatnya sampai sekarang, gembala-gembala sidang tersebut tidak pernah terdaftar di dalam sebuah sinode, masih gantung. Sampai papa mertua saya meninggal tahun 2017, orang yang hianati juga meninggal lebih dulu, ya kan? Mereka sampai sekarang tidak terdaftar di sinode manapun, masih gantung. Karena gak gampang buat sinode, kalau Bapak Ibu sudah tahu gak gampang, mesti bayar mahal untuk itu. Sampai sekarang, kalau mereka bikin kegiatan, mereka pakai surat sinode yang dulu. Mereka masih pakai itu. Nah, itu akibat daripada apa? Mengutuk, kata-kata kutuk. Karena itu marilah kita belajar malam hari ini, ucapkan kata-kata berkat, ucapkan kata-kata yang baik ke sesama kita, ke istri, ke suami, ke anak-anak, bahkan kepada orang-orang yang secara struktur ada di level bawah kita. Ayo sekarang benar ke kiri kanannya, kiri kanan saudara, katakan, ucapkan kata-kata berkat. Tapi kalau ada kata-kata kutuk yang diucapkan pada saudara, dan saudara balas dengan mengutuki, maka kutuk lawan kutuk, dua-duanya terkutuk. Betul atau enggak? Kutuk lawan kutuk, dua-duanya terkutuk. Karena itu yang tadi firman Tuhan bilang, jangan mengutuk orang yang mengutuki engkau, tetapi berkatilah orang yang mengutuki engkau. Karena pada dasarnya Tuhan gak mau saudara dan saya menerima kutuk. Amin. Tuhan mau kita semua menerima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Karena itu ayo koreksi diri kita masing-masing. Ini bukan hanya saudara, tapi firman Tuhan buat saya juga. Firman Tuhan yang kita dengar bukan untuk orang lain, bukan untuk suami kita, bukan untuk istri kita. Jangan bilang ke sebelahnya, tuh kan papa dengar tuh. Mamanya bilang, tuh kan ma dengar tuh apa firman Tuhan bilang. Tapi ini untuk kita koreksi diri kita terlebih dahulu. Koreksi diri kita. Apakah kita sudah siap menerima berkat Tuhan? Pertanyaannya, dari mana berkat akan keluar? Dari kata-kata kita yang keluar dari hati kita. Amin. Bukankah Yesus sekarang ada di dalam hati saudara dan saya? Yang percaya Yesus ada dalam hatinya, angkat tangannya. Waktu kita punya Yesus, kita punya semua, Bapak Ibu Saudara. Kurang percaya. Waktu kita punya Yesus, kita punya semua. Amin. Kita punya semua. Kalau saudara baca nanti di rumah, saudara baca Kejadian 1 ayat 28. Waktu Tuhan menciptakan manusia, kata-kata pertama kali, kata berkat ada di dalam firman Tuhan itu di Kejadian 1 ayat 28. Dibilang begini, Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Pertama Tuhan lakukan berkat, baru Tuhan bilang beranak cuculah. Jadi mereka semua sudah diberkati sebelum mereka dapat perintah untuk beranak cucu. Berkat sudah datang duluan. Berkat dikasih Tuhan sama manusia di awal. Amin. Baru ada perintah. Tapi itu nanti khotbah tersendiri, karena itu tema-tema yang lain. Next PowerPoint. Kata-kataku menyatakan berkat yang aku punya. Lihat firmannya, Yakobus 3. Tolong baca bergantian.
Saya baca ayat 9, Bapak Ibu Saudara, 10-12. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon air dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, ada dua jenis orang. Orang yang pertama lidahnya memuji Tuhan, lihat 9. Memuji Tuhan Bapa kita. Tapi ada orang yang kedua, lidahnya mengutuk manusia yang diciptakan. Nah, firman Tuhan bilang, gak boleh dari satu mulut itu keluar bersamaan berkat dan kutuk. Gak bisa. Hal itu tidak terjadi, tidak boleh terjadi demikian. Betul? Jadi kalau mau keluar berkat, ya harus keluarkan kata berkat. Karena itu yang ada di dalam hatinya. Itu yang Tuhan sudah kasih waktu Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Harusnya waktu Yesus tinggal dalam kehidupan kita, tadi saudara katakan kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus, harusnya yang keluar itu kata-kata berkat. Tapi orang yang gak punya Yesus, wajar kalau mereka berkata-kata kutuk, karena mereka gak punya berkat. Mereka masih cari berkat dari luar. Tapi kita sudah punya berkat waktu Yesus tinggal di dalam kita. Amin. Nah, yang 11, adakah sumber mata air tawar dan air pahit dari mata air yang sama memancarkan air? Kan enggak. Nggak mungkin orang yang ada dalam Yesus, dan ada Yesus dalam hatinya, itu keluar kata-kata kutuk. Nggak mungkin firman Tuhan bilang. Karena dia sudah dapat berkat. Ya kan? Nggak mungkin. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh. Kalau kita lihat orang sakit, jangan bilang begini, tuh kan dia sakit, kena kutuk dia. Jangan. Atau kita lihat orang saudara-saudara kita yang di Cianjur, kena gempa. Oh iya tuh, mereka meninggal. Mereka gak percaya sih sama Yesus. Jangan pernah berkata seperti begitu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dengar tuh waktu kejadian di Cianjur. Iya, mereka menolak Yesus itu. Mereka gak percaya sama Yesus, makanya jadi begitu. Enggak. Kita gak boleh berkata seperti begitu saudara. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan sudah dan terus memberkati kita. Amin saudara. Karena itu ucapkan selalu berkat, bukan kutuk. Jadi, next point. Kata-kata kita menentukan siapa kita. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-6. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Yang pertama kali membawa kita ke dalam dosa adalah mulut kita. Ayo bilang sama-sama, mulutku jangan bawa aku dalam dosa. Ketika mulut ini mulai keluar yang gak benar, pukul mulut saudara. Jangan yang benar kamu ngomong gitu kan. Nah selanjutnya ditulis, dan janganlah berkata di hadapan utusan Tuhan bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Tuhan menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ternyata ucapan-ucapan kita yang tidak baik dapat merusak pekerjaan tangan kita. Ayat ini bilang begitu. Jangan sampai pekerjaan kita menjadi rusak karena kata-kata kita yang tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Saudara percaya bahwa di dalam ucapan, di dalam kata-kata ada kuasa, men, Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan rusak pekerjaan saudara dengan kata-katamu yang merusak. Ada kalanya kita berpikir, kenapa pekerjaan saya berantakan semua? Karena awalnya bermula dari mulut. Saudara mau jaga mulut, amin, agar berkat Tuhan tetap dinyatakan seperti yang terjadi dengan perwira tersebut. Karena itu, next point. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan. Perkataan kita punya kuasa. Apa yang kita ucapkan akan kembali kepada kita. Kita ucapkan berkat, berkat kembali kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi belajar untuk mengucapkan berkat walaupun sakit. Sakit gak memberkati orang yang menyakiti kita? Enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Orang yang sudah maki-maki kita, orang yang sudah hujat kita, Ibu Oma bilang tadi, udah menghancurkan kita, menyerang kita, kita balas. Tuhan Yesus memberkati ya. Sakit gak? Sangat sakit saudara. Tapi firman Tuhan bilang, hati-hati dengan mulutmu. Next point.
Perkataan kita adalah perkataan yang menghasilkan mujizat. Karenanya mari perkatakan kata-kata yang menghasilkan mujizat. Dan perwira Romawi ini mempercayakan dirinya pada perkataan Tuhan. Next point. Perkataan yang mendatangkan mujizat adalah perkataan yang ditaklukkan pada kehendak firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Marilah kita bersama-sama saudara dan saya masuk tahun 2023 ini. Kalau saudara mulai ragu, saudara mulai berpikir, apakah tahun 2023 ini saya bisa keluar dari masalah saya yang saya hadapi di tahun 2022? Apakah bisa ada pertolongan dari Tuhan? Ketika saudara dan saya mulai berpikir seperti itu, jangan pernah ucapkan keraguanmu, melainkan ucapkan imanmu. Apa yang menjadi imanmu dari perkataan yang saudara dengar dari Yesus, dari firman Tuhan? Katakan itu saudara. Katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya sendiri belajar, waktu saya mempersiapkan firman ini, saya juga menghadapi tantangan. Bapak rohani saya tahu. Tapi waktu saya siapkan, saya bilang sama diri saya, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adakah yang membuat engkau ragu di awal tahun 2023 ini? Tapi firman Tuhan malam hari mengajarkan kita, mari belajar ucapkan perkataan firman Tuhan. Lihat, ada kuasa yang lebih besar dari semua masalah yang sedang terjadi menimpa hidupmu. Mari belajar bahwa ada kuasa yang lebih besar dari semua persoalan saat ini yang sedang menanti kehidupanmu. Saudara percaya kuasa Tuhan? Yang percaya kuasa Tuhan tolong angkat tangan saudara. Karena itu letakkan perkataan itu di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilur darah Yesus saya sudah disembuhkan. Firman Tuhan yang berkata, Tuhan Yesus menyertai kita sampai tahun 2023. Jangan amin dulu Pak. Sampai selama-lamanya. Bukan cuma sampai tahun 2023. Tuhan menyertai kita selama-lamanya Bapak Saudara. Kenapa saya mau mengikuti kehendak Tuhan? Bukan karena saya diancam. Di sana kan begitu Bapak Saudara. Hamba Tuhan begini, kalau mau nih nyari bertobat, masa Manado ini, mau nih masuk neraka. Pernah lihat di jalan, mau nih bertobat, jangan mabuk-mabuk, begitu. Saya bilang, ini orang ditakutin gitu ya. Ditakutin kalau berbuat jahat nanti masuk neraka. Enggak. Saya itu kenapa ikuti kehendak Tuhan? Saya udah terlalu banyak yang Tuhan kasih buat saya. Jadi rasanya gak enak gitu kalau menolak. Ya kan? Saya percaya juga sudah banyak yang saudara Tuhan kasih buat saudara. Dia kasih lebih dulu. Tadi kita lihat, dia udah kasih lebih dulu buat kita. Terus kita mau nolak melakukan kehendak Tuhan. Malu dong. Ya kan? Malu. Jadi kita perlu diancam-ancam. Kalau kamu gak melakukan ini, kamu gak bertobat, masuk neraka. Saya bukan tipe kayak begitu Bapak Saudara. Saya sudah melihat banyak kebaikan Tuhan. Saudara sudah banyak melihat kebaikan Tuhan. Rasanya gak enak kalau kita membalas semuanya dengan mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Tapi malam hari ini firman Tuhan buat setiap kita. Ayo jaga mulut kita. Perhatikan mulut kita. Kita mau ubah kehidupan kita. Karena kita mau lihat berkat Tuhan dinyatakan lebih lagi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita lakuin firman tadi yang refnya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
Tuhan. Kebenaran-Mu sudah kami terima Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Bahkan kami yang masih banyak kekurangan dalam hidup kami beroleh belas kasihan, beroleh pengampunan yang dari Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan, kami mau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Valdomiro Siwalete yang sudah memberkati kami pada malam ini Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata-permata Tuhan, kita mau memberkati, melepaskan berkat. Mari kita angkat tangan kita untuk melepaskan berkat bagi hambanya Bapak Pendeta Valdomiro Siwalete. Tuhan yang sudah memanggilnya, Tuhan yang akan meneluhkannya, dan Tuhan yang akan menyatakan tanda-tanda mujizat heran dalam setiap pelayanannya. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, lepaskanlah berkat yang terbaik, berkat yang paling segar. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup mengubah, dan kuasa-Mu sanggup menetapkan hatinya Tuhan, untuk dia terus bekerja di ladang-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, dan menyatakan kuasa firman-Mu Tuhan. Berkati istri dan kedua anaknya Tuhan, berkati pelayanannya yang ada di Manado Tuhan, sehingga apa saja Tuhan yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil, pelayanannya makin bertumbuh, dan kami percaya Tuhan, dia boleh menghasilkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, bagi surga, dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus memberkatinya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati oleh kebenaran-Mu, kami diberkati lewat ibadah ini. Sebentar Tuhan, kami butuh berkat yang berasal daripada Tuhan. Sebelum kita terima berkat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataan firman Tuhan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, buka hatimu di hadapan Tuhan, kita akan terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Glory, glory, glory. Bapak di sorga, kami angkat hati kami angkat tangan kami. Kami butuh berkat yang terbaik yang berasal daripada-Mu ya Allah. Bapak, taruh tangan-Mu yang berlubang paku di setiap dahi kami Tuhan. Karena kami percaya berkat-Mu yang memberikan kami kekuatan, berkat-Mu yang memberikan kami kemampuan, berkat-Mu Tuhan yang membuat kami sehat. Kami percaya berkat-Mu mengalir. Tuhan memberkati.